Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelin Wine, NIM F1A1230005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai analisis kebijakan bisnis bidang personalia dan sumber daya manusia. Bidang personalia dan sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dan berpengaruh dalam sebuah perusahaan yang akan melakukan kegiatan bisnis, di mana kedua hal ini akan memainkan peran penting dalam membantu perusahaan untuk melancarkan kegiatan bisnis serta mencapai tujuan perusahaan. Bidang personalia akan menangani berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam perusahaan, di mana lewat bidang ini diharapkan dapat memberikan output berupa sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki kemampuan untuk dapat memajukan dan mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, konsep analisis kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis adalah studi tentang fungsi dan tanggung jawab manajemen senior, masalah penting yang mempengaruhi kesuksesan dalam keseluruhan perusahaan, dan keputusan yang menentukan arah organisasi dan membentuk masa depannya. Berikut munculnya kebijakan bisnis. Asal muasal kebijakan bisnis dapat ditelusuri kembali ke tahun 1911 ketika Harvard Business School memperkenalkan integratif dalam manajemen yang bertujuan untuk menyediakan kemampuan manajemen umum. Istilah kebijakan bisnis telah digunakan secara tradisional meskipun judul baru seperti manajemen strategis, strategi dan kebijakan perusahaan, dan sekarang digunakan secara luas untuk kursus. Selanjutnya ada proses kebijakan bisnis. Terdapat 4 proses kebijakan bisnis, yaitu yang pertama, pemindaian lingkungan, merupakan pemantauan, evaluasi, dan penyebaran informasi di lingkungan internal dan eksternal karyawan perusahaan. Tujuannya adalah untuk menentukan faktor-faktor strategis yang akan menentukan elemen eksternal dan internal perusahaan dalam waktu dekat. Perusahaan menggunakan pemindaian lingkungan untuk menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman faktor strategis tertentu di perusahaan. Selanjutnya, perumusan kebijakan. Di dalam perumusan kebijakan terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu misi. Misi organisasi adalah implikasi keberadaan organisasi tersebut. Ini menunjukkan apa yang akan perusahaan berikan kepada masyarakat, seperti rumah layanan, pembersihan, ataupun produk. Yang kedua yaitu visi. Pada tahap awal perumusan strategi, manajemen senior perusahaan harus memutuskan tindakan yang akan diambil dan perubahan apa dalam produk perusahaan, pasar, pelanggan, dan fokus teknologi yang akan meningkatkan posisi pasar saat ini dan prospek masa depan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan merupakan sebuah akhir dari kegiatan yang dilaksanakan melalui rencana awal. Mereka menunjukkan bahwa jika pencapaian tujuan perusahaan diubah sesuai dengan misi perusahaan, kapan dan di mana memungkinkan tujuan itu harus dicapai. Selanjutnya ada strategi. Strategi perusahaan membentuk master plan yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Ini adalah keunggulan kompetitif terbesar dan kerugian kompetitif paling kecil. Selanjutnya, implementasi kebijakan. Proses implementasi strategi dan kebijakan melalui pengembangan rencana, anggaran, dan prosedur. Proses ini memungkinkan melibatkan perubahan dalam budaya, struktur, atau sistem manajemen keseluruhan organisasi. Berikut evaluasi dan pengendalian. Proses pemantauan kinerja dan hasil perusahaan sehingga kinerja aktual dapat dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Ambil tindakan berdasarkan informasi yang diterima dan minta manajer untuk mengambil tindakan. Selanjutnya, tujuan kebijakan bisnis. Tujuan kebijakan bisnis telah dikemukakan oleh Tencent et al. Dalam Tusani 2006 dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai berikut. Dalam istilah pengetahuan,
Yang pertama, kebijakan bisnis harus memahami berbagai konsep yang terlihat. Banyak dari konsep ini seperti strategi, kebijakan, rencana, dan program ditemui di kursus bidang fungsional juga. Konsep-konsep ini sangat penting untuk dipahami secara khusus dalam konteks kebijakan bisnis. Yang kedua, pengetahuan tentang lingkungan eksternal dan internal dan bagaimana hal itu mempengaruhi fungsi organisasi sangat penting untuk memahami kebijakan bisnis. Melalui alat analisis dan diagnosis, pelajar dapat memahami lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Ketiga, informasi tentang lingkungan membantu dalam penentuan misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Keempat, penetapan strategi merupakan masalah yang kompleks dan selalu merupakan bagian tersulit dari manajemen strategis. Melalui pengetahuan yang diperoleh dari kebijakan bisnis, pelajar akan dapat memvisualisasikan bagaimana implementasi manajemen strategis dapat berlangsung. Kelima, untuk mempelajari bahwa masalah dalam bisnis kehidupan nyata adalah unik dan begitu pula solusinya adalah pengalaman yang mencerahkan bagi peserta didik. Dengan pendekatan umum, adalah mungkin untuk menangani berbagai macam situasi. Pengembangan pendekatan ini merupakan tujuan penting yang ingin dicapai dari segi pengetahuan. Yang keenam, untuk mensurvei literatur dan mempelajari penelitian yang berlangsung di bidang kebijakan, bisnis juga merupakan tujuan pengetahuan yang paling penting. Selanjutnya, dalam istilah keterampilan, yang pertama, pencapaian pengetahuan harus mengarah pada pengembangan keterampilan sehingga mampu menerapkan apa yang telah terjadi atau dipelajari. Yang kedua, studi kebijakan bisnis harus memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan analitis dan menggunakannya untuk memahami situasi dalam kasus atau kejadian tertentu. Ketiga, selanjutnya, studi kebijakan bisnis harus mengarah pada keterampilan mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dalam pengambilan keputusan. Keempat, tujuan di atas adalah kaitannya dalam keterampilan, meningkatkan kemampuan mental peserta didik, dan memungkinkan mereka untuk menghubungkan teori dengan praktik. Yang kelima, sebagai bagian dari studi kasus kebijakan bisnis, analisis kasus mengarah pada pengembangan keterampilan komunikasi lisan maupun tertulis. Nah, selanjutnya keterkaitan dengan sikap. Yang pertama, pencapaian tujuan pengetahuan dan keterampilan harus mengarah pada penanaman sikap yang tepat di antara peserta didik. Yang kedua, dengan bertindak secara komprehensif, seorang generalis dapat berfungsi dalam kondisi ketidaktahuan bersial dengan menggunakan penilaian dan intuisinya. Yang ketiga, bagi seorang manajer umum, informasi dan saran penting untuk memiliki sikap liberal dan menerima ide-ide baru. Nah, selanjutnya analisis kebijakan bisnis bidang sumber daya manusia. Kebijakan SDM atau sumber daya manusia merupakan suatu pedoman berkelanjutan untuk metode pengelolaan karyawan yang akan diadopsi oleh organisasi. Kebijakan SDM yang baik dapat memberikan pedoman umum bagi organisasi dan metode kerja karyawannya dan mencakup semua aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada tujuan. Dengan merumuskan kebijakan, organisasi dapat menunjukkan secara internal dan eksternal bahwa ia memenuhi persyaratan keberagaman, etika dan pembelajaran serta kewajibannya untuk mengatur dan mengelola karyawan. Yang kedua, mengembangkan kebijakan SDM. Dalam mengembangkan kebijakan SDM, harus ada pernyataan yang sangat jelas dan konsisten dari kebijakan organisasi mengenai semua kondisi, kerja, dan prosedur untuk penerapannya yang setara dan adil. Kebijakan SDM dikembangkan dengan membuat keputusan dan mengambil tindakan pada masalah sehari-hari organisasi.
Berikut proses pengembangan kebijakan SDM melibatkan penilaian faktor-faktor berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai organisasi mengenai Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua, menganalisis semua faktor di mana kebijakan SDM organisasi akan beroperasi. Yang ketiga, memeriksa kemungkinan alternatif di setiap bidang di aman pernyataan kebijakan SDM diperlukan. Yang keempat, implementasi kebijakan melalui pengembangan prosedur untuk mendukung kebijakan. Yang kelima, komunikasi kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan seluruh organisasi. Yang keenam, mengaudit kebijakan untuk mengungkapkan area yang diperlukan yang memerlukan perubahan. Yang terakhir, revaluasi dan revisi kebijakan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan organisasi saat ini. Selanjutnya ada perumusan kebijakan SDM. Manajemen pengelolaan sumber daya manusia terdiri dari kegiatan pengaturan yang disengaja yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan administrasi karyawan melalui cara-cara seperti rekrutmen, kompetisi, kinerja, evaluasi, pelatihan, pencatatan, dan kepatuhan. Kebijakan SDM harus dikembangkan untuk fungsi-fungsi utama manajemen SDM yang mencakup ada 8 tanggung jawab yang diterima. Yang pertama yaitu kompensasi dan tunjangan. Yang kedua, hubungan manajemen tenaga kerja. Yang ketiga, praktek dan penempatan kerja. Yang keempat, keragaman tempat kerja. Yang kelima, kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Yang keenam, sistem informasi sumber daya manusia. Yang ketujuh, penelitian sumber daya manusia. Dan yang terakhir, pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya ada jenis. Jenis kebijakan SDM bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan sumber ataupun deskripsi. Yang pertama, kebijakan SDM dilihat dari sumbernya. Kebijakan sumber daya manusia dapat diklasifikasikan ke dalam kebijakan yang berasal, kebijakan yang implisit, kebijakan yang dikenakan, dan kebijakan yang dibanding. Selanjutnya dilihat dari uraian. Suatu kebijakan dapat bersifat umum dan khusus. Berkebijakan umum. Pedoman tersebut tidak secara khusus membahas masalah tertentu. Sedangkan kebijakan khusus, panduan ini membahas masalah khusus seperti sumber daya manusia, kompensasi, dan perundingan bersama. Selanjutnya, keuntungan. Keuntungan berikut ini dicapai dengan menerapkan kebijakan SDM. Yang pertama, membantu manajer di berbagai tingkat pengambilan keputusan, membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan supervisor mereka. Yang kedua, mereka menjamin kebahagiaan jangka panjang. Yang ketiga, mereka telah menetapkan pedoman dalam organisasi sehingga meminimalkan bias pribadi manajer. Yang keempat, mereka memastikan untuk bertindak cepat untuk membuat keputusan karena pedoman adalah standar yang harus diikuti. Yang kelima, mereka memastikan konsistensi strategi aplikasi waktu ke waktu sehingga semua orang terlihat organisasi mendapat perlakuan yang adil. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor berikut akan mempengaruhi kebijakan SDM suatu organisasi. Faktor yang pertama ada undang-undang negara. Faktor yang kedua ada nilai-nilai sosial dan adat istiadat. Faktor yang ketiga ada filosofi dan nilai manajemen. Dan faktor yang keempat ada dampak keuangan. Selanjutnya analisis kebijakan bisnis bidang personalia. Kebijakan personalia merupakan elemen dari strategi perusahaan yang terdiri dari prosedur dan metode kerja sama dengan karyawan perusahaan. Kebijakan personalia adalah istilah yang identik dengan manajemen personalia. Di sini ada perkembangan bidang.
Kebijakan bisnis telah menjadi mata pelajaran wajib di sekolah bisnis Amerika selama lebih dari setengah abad, dan pendidikan bisnis tingkat eksekutif berjalan lebih jauh ke belakang daripada pendirian sekolah bisnis Harvard pada tahun 1909. Dinamika sejarah yang nyata, interaksi antara ketelitian akademis dan relevansi manajemen. Selanjutnya, tradisi analitik dan kegagalannya. Pada akhir 1950-an, metode analitik kuantitatif yang dikembangkan selama Perang Dunia Kedua melanda manajemen bisnis. Metode peralatan komputasi baru tersedia, Ansoff dan Steiner, penyediaan teks dan artikel penting, dan jurnal baru sebagai ilmu manajemen dan perencanaan jangka panjang sudah mulai dimulai. Selanjutnya ada strategi, struktur, dan penemuan kategori baru. Dengan menggunakan metode historis, dia mengambil sampel 70 perusahaan Amerika terkemuka dan mengungkapkan hubungan umum yang memiliki kekuatan penjelas dan implikasi kebijakan praktis. Dia memberikan cara untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menghubungkan organisasi dan lingkungannya yang sesuai dengan kebutuhan profesor dan peneliti secara praktis. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.